Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sekarang membahas tentang kenapa seseorang memiliki punya keinginan. Apa itu ingin? Sehingga bisa dipahami dengan bahasa yang mudah. Jadi mulai dari sini ya. Apa itu ingin? Jadi ingin adalah gerakan awal dari dalam diri. Jadi sinyal kecil yang menyampaikan, yang bilang, aku tertarik. Jadi ini sinyalnya, tertarik, mau mendekat, ada sesuatu di sana yang terasa hidup. Di rasanya lebih enak. Keinginan belum tentu logis, belum tentu benar, tapi terasa nyata di dalam tubuh. Ini contoh sederhana. Lihat air dingin. Wah, lihat air dingin di kondisi panas, haus. Nah, punya keinginan minum, ingin. Lihat buku bagus, ingin buka, ingin lihat apa isinya. Lihat seseorang, ingin dekat, ingin diperhatikan. Nah, ini semua ingin. Ada yang menarik, jadi tertarik, sehingga mau mendekat. Kenapa manusia punya ingin? Karena manusia itu hidup, bukan benda. Jadi secara sederhana, ingin muncul karena ada kekurangan atau kebutuhan. Jadi ingin ini sebabnya muncul karena ada kekurangan atau kebutuhan. Jadi tubuh ini haus. Kalau tubuh haus, muncul ingin minum. Hati sepi, muncul ingin ditemani. Tubuh lapar, muncul ingin makan. Tubuh ngantuk, muncul ingin tidur. Jadi ada kekurangan atau kebutuhan, itu cirinya, ciri yang pertama. Yang kedua, ada rasa tertarik. Jadi sesuatu terasa indah, menyenangkan, atau bermakna. Hati ini bergerak mendekat, jadi ingin ada magnetnya, bergerak. Kalau misalnya ada tindakan atau sasaran yang kita ingin capai tapi tidak bergerak, artinya tidak ada rasa tertarik dalam diri untuk mewujudkan itu. Yang ketiga, ada dorongan bertumbuh. Jadi manusia tidak diciptakan statis, ini tetap artinya. Tidak diciptakan seperti benda mati, seperti batu. Dia diciptakan di satu tempat, kalau nggak ada yang memindah, nggak ada yang menggerakkan, ya dia tetap di sana. Nah, manusia itu tidak diciptakan statis, tapi dia diciptakan untuk bergerak dan terus bertumbuh. Makanya ada naluri, dorongan dari dalam. Jadi lebih baik, lebih nyaman, lebih bermakna. Ingin sama dengan mesin kehidupan. Nah, itu kenapa banyak orang yang sudah tidak berselera hidup karena tidak memiliki keinginan. Bedanya ingin dengan hal lain. Ini penting supaya tidak salah paham ya. Jadi ingin, aku tertarik. Kalau suka, aku nyaman. Nah, ini kalau misalnya nyaman ya artinya suka. Sayang, aku jaga dan takut kehilangan. Aku nggak mau kehilangan. Nah, itu sayang. Butuh, tanpa ini aku terganggu. Kalau nafsu, ingin cepat puas. Cinta ingin bertumbuh bersama. Ba- Banyak orang salah karena ingin langsung dilabel sayang atau cinta. Padahal itu baru langkah pertama. Ingin, tertarik. Jadi baru tertarik. Ya kalau bisa kita ulang tertarik, tertarik. Nih, tertarik kemudian mau mendekat. Dilihat dan diinginkan. Ingin mendekat dan ingin terasa dalam hidup. Jadi ini penting ya. Definisi ini untuk dipahami supaya tidak salah ingin. Nah, kemudian apakah ingin itu salah? Jawabannya tidak. Yang berbahaya bukan ingin, tapi ingin yang tidak disadari. Nah, ini loh. Jadi ada ingin yang diperbolehkan, ada ingin yang tidak diperbolehkan. Kenapa kok nggak diperbolehkan? Karena dia punya ingin tapi tidak disadari. Dia punya ingin yang dituruti tanpa sadar batas. Batasnya ini sampai kapan? Sampai berapa? Nah, seperti itu. Kalau tanpa batas kan mulai berbahaya. Jadi bukan sekedar keinginan lagi, tapi jatuhnya ke nafsu.
Ingin yang dipaksa jadi pembenaran. Jadi ingin itu netral, dia cuma datang memberi informasi tentang diri. Nah, ini cara sehat memperlakukan ingin. Bukan dituruti, bukan ditolak, tapi didengarkan. Ini pertanyaan ini yang penting menurut saya. Aku ingin karena apa? Ini harus dijawab dulu. Aku ingin karena apa? Nanti akan muncul jawaban, yang jawaban ini nanti dicek di bagian ini. Masuknya di bagian yang mana? Apakah benar ingin, atau nyaman, atau butuh, atau nafsu, atau seperti apa? Nah, ini mulai filternya di sini. Nah, disitulah letak dari akal pikiran manusia untuk menganalisis, untuk memilih. Nah, dari pilihan itu nanti akan muncul konsekuensi dan akibat. Nah, ini pertanyaan ini penting ya. Jadi kok misalnya ada ingin, ada apa, ya coba tanyakan ini. Aku ingin ini karena apa? Ini kebutuhan, ketertarikan, atau pelarian. Nih, kalau kamu bisa jawab itu, ingin tidak akan menguasaimu, justru ingin membimbingmu. Nah, ini ada di sini ada lanjutan lagi. Ya, seperti ini ya caranya kita belajar dari AI supaya AI tidak eh, membuat otak semakin tumpul, tapi membuat otak kita semakin cerdas. Jadi ada tujuannya, ada tujuan supaya kita semakin berkembang. Oke, terima kasih, selamat praktek.